Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah koneksi antar materi pembelajaran berdiferensiasi modul 2.1. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Miftahul Huda, JKP Angkatan 11 dari UPT SDN 14 Gresik. Ada dua pertanyaan refleksi yang dibahas dalam video ini. Yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pertanyaan kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Jelaskan pula bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah pendekatan pengajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan belajar, minat, dan kemampuan yang beragam dari setiap siswa di dalam kelas. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa setiap siswa mendapatkan pengalaman belajar yang sesuai dengan tingkat kesiapan mereka, gaya belajar, dan minat pribadi mereka, sehingga mereka dapat mencapai hasil belajar yang optimal. Hal yang perlu diperlakukan agar pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal, yaitu yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensi yang akan dijalankan. Yang ketiga, menentukan kebutuhan belajar murid. Yang keempat, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dalam mengetahui kebutuhan belajar murid, ada 3 aspek yang harus dipahami, yaitu kesiapan belajar murid, minat murid, profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid adalah kesiapan belajar murid merupakan kemampuan siswa yang membuat siap untuk memberikan respon atau jawaban dan merupakan prasyarat untuk belajar berikutnya. Baik itu kesiapan fisik, kesiapan mental, kesiapan pengetahuan, kesiapan tujuan, kesiapan kondisi atau situasi, dan kesiapan keterampilan. Yang kedua, profil belajar murid. Profil belajar adalah karakteristik unik setiap individu yang mempengaruhi gaya dan kebiasaannya dalam belajar, yang membantunya untuk bisa lebih cepat memahami konsep dan menguasai keterampilan baru. Profil belajar mempengaruhi cara belajar anak. Yang ketiga, minat murid. Minat adalah sebuah dorongan atau keinginan untuk melakukan atau mengetahui sesuatu. Minat siswa sangat berpengaruh pada motivasi belajar siswa yang dapat mempengaruhi hasil belajar siswa pada suatu bidang pelajaran tertentu. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi berdasarkan: pertama, mengamati perilaku murid-murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan refleksi terhadap praktek pengajaran. Yang keempat, berbicara dengan guru murid sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Yang keenam, menggunakan berbagai macam penilaian formatif dan penilaian diagnostik. Strategi yang kami lakukan untuk mengidentifikasi pembelajaran bisa dilakukan dengan 3 cara, yaitu yang pertama, diferensiasi konten. Yang kedua, diferensiasi proses. Dan yang ketiga, diferensiasi produk. Diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang kita ajarkan, seperti materi, konsep, atau keterampilan yang perlu dipelajari berdasarkan kurikulum. Mendiferensiasi konten bisa dilakukan dengan membedakan pengorganisasian atau format penyampaiannya, bukan mengubah atau menurunkan standar kurikulum. Diferensiasi proses.
Diferensiasi proses berupa kegiatan yang memungkinkan murid berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani oleh murid tersebut. Diferensiasi produk. Diferensiasi produk berupa bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan yang telah dipelajarinya oleh siswa tersebut. Keterkaitan atau koneksi antara modul 2.1 dan modul 1.1. Untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantara. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensi dengan modul 2.1 dan modul 1.2. Dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan juga inovatif untuk dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan murid dengan keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sesuai modul 2.1 guru penggerak dengan modul 1.3. Pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Keterkaitan modul pembelajaran berdiferensiasi antara modul 2.1 dengan modul 1.4. Dalam melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dan murid, harus ada kesepakatan kelas terlebih dahulu agar proses pembelajaran dapat berjalan dengan baik. Hal ini sesuai dengan nilai-nilai budaya positif. Demikian pemaparan kami koneksi antara materi modul 2.1. Terima kasih atas perhatian. Salam guru penggerak. Bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.